Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Pratiwi Putri dengan NIM A1S12308 dari kelas F1 angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan topik dari identifikasi dan intervensi dini. Jadi topik pembahasan ini mencakup 4 poin. Sebelum saya masuk ke dalam penjelasan, saya berterima kasih kepada Bapak Muhammad Hamdi, SPD MPD. Beliau selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar. Jadi di sini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada anak yang berisiko mengalami kesulitan belajar. Jadi anak yang berisiko kesulitan belajar itu merupakan identifikasi anak yang kesulitan belajarnya pada masa prasekolah, yaitu anak tersebut belum dikategorikan sebagai gagal, tapi ia memiliki potensi untuk gagal untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Jadi pada anak dengan kesulitan belajar pada yang spesifiknya itu intervensi dan rangsangan pada area kekurangan saraf otak dapat merangsang perkembangan dan penguatan simpul-simpul saraf. Jadi dengan tujuan mengurangi efek negatif dari kesulitan belajar tersebut. Dan terus keterlambatan dalam perkembangan motorik bahasa, emosi, serta itu sering dijadikan indikator untuk memprediksi bahwa anak mungkin mengalami kesulitan belajar di masa mendatang. Jadi beberapa faktor lainnya itu ada peristiwa traumatik yang terjadi pada anak. Jadi itu menjadi dasar prediksi kesulitan belajar adalah dengan kejadian yang berpotensi yang menyebabkan kerusakan pada otak seperti akibat dari kecelakaan. Terus ada risiko dari biologis, itu merujuk kepada kemungkinan adanya kesulitan belajar di sekolah berdasarkan riwayat medis dan kesehatannya. Jadi kita menyadari bahwa risiko seperti ini itu penting bagi orang tua tersebut juga untuk kita waspada dan menyediakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan sang anak. Jadi orang tua itu jadi jika orang tua yang mengalami kesulitan belajar juga itu sebaiknya mewaspadai, akan memberikan perhatian dan perhatian maksimal kepada sang anak sejak lahir. Nah, jadi tadi ada risiko biologis, terus ada risiko lingkungan. Risiko lingkungan ini berkaitan dengan kekurangan stimulasi dalam lingkungan sosial yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan sang anak secara optimal. Seperti mungkin orang tua yang terlalu protektif beranak, jadi anak lingkungan sosialnya itu sangat terbatas karena dia sangat jarang berkomunikasi atau bergaul dengan sesama individu lainnya. Terus stimulasi ini juga mencakup aspek fisik, emosional, dan kognitif dan itu terkait dengan fungsi intuisi anak. Jadi anak dapat dianggap berbakat jika anak tersebut mencapai perkembangan secara terintegrasi hingga mencapai tingkat yang tinggi. Terus lanjut poin kedua pembahasan kita itu ada hakikat identifikasi dan intervensi dini. Nah, jadi seperti kita ketahui, intervensi dini itu merupakan suatu tindakan atau penanganan yang dilakukan pada anak dalam kesulitan belajarnya. Jadi intervensi ini dilihat dari segi perkembangan anak, mulai dari motorik, komunikasi, sosial, serta emosi. Dan untuk dalam pelaksanaan identifikasi tersebut, kita ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama itu menjalin hubungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi sebelum menjalankan proses identifikasi anak yang berisiko mengalami kesulitan belajar, penting untuk kita memberikan informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya identifikasi dan intervensi dini untuk anak-anak mereka.
Jadi hal yang perlu ditekankan pada masyarakat dan guru adalah bahwa hasil identifikasi sebaiknya tidak digunakan untuk memperolok atau memberikan label negatif kepada anak-anak. Terus dari tujuan identifikasi itu sendiri untuk mengumpulkan informasi yang tepat, informasi yang dapat menjadi dasar dalam merancang program intervensi yang bertujuan untuk mencegah menangani anak yang berkesulitan belajar. Terus langkah yang kedua itu ada melaksanakan identifikasi. Pentingnya untuk hasil identifikasi ini itu sebagai dasar untuk intervensi dini, bukan sebagai persyaratan masuk sekolah. Jadi itu untuk menghindari penolakan anak-anak yang berusaha belajar dari sekolah anak normal. Ya, terus pemeriksaan identifikasi ini sendiri sebaiknya difokuskan pada penglihatan, pendengaran, bicara, dan cara tata bahasa. Dan terus ada keterampilan motorik, keterampilan perawatan diri, kematangan sosial, serta emosional dan perkembangan kognitif. Terus langkah selanjutnya itu ada menangkapkan diagnosis. Dengan menangkapkan diagnosis ini untuk merujuk pada pendekatan menyeluruh untuk mengidentifikasi jenis kesulitan belajar apa dan potensi penyebabnya apa untuk anak yang berkesulitan belajar tersebut. Terus langkah keempat itu ada merancang program intervensi. Itu ada program intervensi harus dirancang berdasarkan hasil diagnosisnya itu sendiri. Terus langkah yang selanjutnya itu dengan ada melaksanakan intervensi dini untuk anak-anak prasekolah dapat dilakukan oleh guru yang memiliki spesialis untuk membantu anak yang berkesulitan belajar atau guru tingkat prasekolah dan juga orang tua yang dalam lingkungan rumah. Terus untuk langkah terakhir itu mengevaluasi program. Evaluasi pada akhir intervensi dini ini dilakukan untuk menilai keberhasilan program tersebut dari perkembangan anak. Evaluasi ini melibatkan pertandingan keterampilan anak sebelum dan setelah mengikuti program intervensi ini. Terus poin ketiga dari pembahasan ini adalah sistem pelayanan identifikasi dan intervensi dini. Jadi yang tadi kita bahas intervensi dini itu yaitu merupakan layanan tambahan atau modifikasi yang diberikan kepada sang anak yang berisiko untuk mendukung perkembangan anak secara optimal. Jadi intervensi ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat membantu mengurangi dampak negatif atas perilaku mereka. Jadi sini ada 4 alternatif dari pelayanan dan penempatan anak usia prasekolah, yaitu berbeda dari anak-anak usia sekolah. Yaitu penempatan pertama itu ada pelayanan di serumah. Pelaksanaan di lingkungan rumah itu dilakukan oleh orang tua, sehingga orang tua berperan aktif sebagai pendidik bagi anak mereka. Jadi model pelayanan ini membutuhkan investasi waktu dan dedikasi dan motivasi tinggi terhadap orang tua. Terus pelayanan yang kedua itu ada terinteraksi dengan TK. Itu pelayanan ini khususnya cocok untuk anak-anak yang berusia 3-6 tahun, yaitu saat mereka mulai mengikuti masuk ke dalam taman kanak-kanak. Terus pelayanan ketiga itu ada pelayanan di pusat identifikasi dan intervensi dini. Jadi keberadaan pusat ini untuk anak yang berisiko kesulitan belajarnya mungkin terlihat seperti sesuatu yang masih merupakan khayalan, namun sebenarnya sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan tersebut bagi pendidik yang berkualitas. Terus untuk pelayanan terakhir itu adalah pelayanan gabungan. Ini suatu layanan intervensi dini yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sang anak. Ini bisa digabungkan dengan ketiga jenis contoh pelayanan yang tadi saya bahas. Terus poin terakhir yang akan saya bahas itu ada model program intervensi dini. Jadi program intervensi dini untuk anak-anak prasekolah yang berisiko mengalami kesulitan belajar yang memerlukan pendekatan komprehensif yang memberikan stimulasi dan latihan dalam berbagai aspek perkembangannya. Jadi ini ada beberapa kegiatan intervensi dini yang dapat dilakukan. Untuk pertama ada
aktivitas, keterampilan menolong diri sendiri dan konsep sendiri. Jadi anak-anak itu perlu memperoleh keterampilan mandiri untuk melalui berbagai aktivitas seperti cara dia pilih makanan, pakaian, dan menjaga kebersihan diri sendiri. Terus kedua itu ada aktivitas motorik kasar. Motorik kasar ini mencakup penggunaan berbagai kelompok otot yang diperlukan untuk menggerakkan tangan, kaki, atau tangan atau telapak kaki lainnya. Terus aktivitas motorik kasar ini bisa dilakukan dengan memanjat, melompat, atau melempar. Terus yang ketiga itu ada aktivitas motorik halus. Motorik halus ini digunakan dalam menggerakkan jari-jari, pergerakan tangan, atau koordinasi mata tangan. Itu mungkin bisa melibatkan menggunakan jari, kegiatan memotong, menggambar, atau menyamakan kancing dan sejenisnya. Terus aktivitas selanjutnya itu ada aktivitas komunikasi. Keahlian menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide dan emosi sang anak merupakan keterampilan yang sangat penting untuk proses pertumbuhan dan pembelajaran. Terus ada aktivitas visual. Visual ini untuk mendukung perkembangan anak dalam hal kemampuan diskriminasi visual, memori visual, atau integrasi visual motor. Terus selanjutnya ada aktivitas audiotoris, itu keterampilan pra membaca termasuk kesadaran terhadap bunyi-bunyi dalam kata. Itu berbagai kegiatan untuk membantu anak belajar mengenali, membedakan, mengingat berbagai bunyi audiotoris mencakup perbedaan lainnya. Terus kegiatan terakhir itu ada kegiatan kognitif dan sosial. Jadi ragam untuk kegiatan ini mendukung pengembangan kemampuan berpikir sang anak yang mencakup kegiatan yang melibatkan kemampuan hubungan berbeda. Jadi masalah jadi mungkin bisa kita jadi kegiatan ini mencakup pemahaman hubungan dan perbedaan, klasifikasi atau pemecahan masalah. Jadi aktivitas ini mungkin bisa dilakukan dalam aktivitas sosial sehari-hari. Baik, mungkin segitu dari penjelasan saya mengenai topik dari identifikasi dan intervensi dini. Sekiannya, banyak salah kata saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.